Hai, kembali lagi di channel Asri Sugiyarti, channelnya alur film yang seru-seru. Kali ini Mimin akan membawakan alur film yang berjudul Jung E. Film ini menceritakan tentang orang-orang yang tinggal di penampungan yang mereka bangun di antara orbit bumi dan bulan. Sebelum lanjut nonton, tak bosan-bosan Mimin mengingatkan untuk mendukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat membuat alur film lainnya. Langsung saja ke alur film. Di awal film terlihat sebuah robot yang sedang memandangi daratan yang ia pijak. Saat itu usia bumi mencapai tahun 2135, di mana bumi mengalami perubahan iklim yang sangat drastis, yang menyebabkan naiknya permukaan laut hingga menyebabkan bumi tak bisa lagi untuk dihuni. Kini manusia tinggal di beberapa penampungan, tapi penampungan nomor 18 telah mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Adrian. Mereka dengan keji menyerang bumi dan penampungan lainnya. Ken beralih, terlihat seseorang sedang bertarung seorang diri mempertaruhkan nyawanya dengan melawan seorang robot. Kita sebut saja Kapten Yun. Dia terus berusaha melawan robot-robot itu, tapi apa daya kekuatannya tak sebanding dengan si lawan, hingga membuat dirinya tertembak. Lalu dirinya tiba-tiba tak bisa bergerak. Ternyata itu hanyalah sebuah robot yang sedang diuji. Ini diciptakan oleh perusahaan robot terbesar di Republik Adrian, yang dipegang oleh direktur yang bernama Sang Ho. Nantinya robot-robot ini akan ditugaskan untuk menyerang penampungan lainnya agar tunduk kepada Republik Adrian. Robot Kapten Yun diciptakan dari data replikasi otak Kapten Yun yang asli, yang kini telah koma setelah gagal menjalani misi terakhirnya. Para sponsor heran kepada Direktur Sang Ho yang menciptakan robot tiruan dari prajurit yang telah gagal menjalani misinya. Sang Ho berkata bahwa Kapten Yun pantas dianggap sebagai pahlawan karena selama ini dia selalu berhasil menjalani misinya dan dia mempunyai loyalitas yang sangat besar terhadap perusahaan. Kapten Yun hanya satu kali mengalami kegagalan dalam menjalani misinya. Melihat foto direktur membuat Sang Ho semakin kagum terhadap direkturnya itu. Dia berkata bahwa Ketua Yun sangat beruntung karena telah mengenal direktur dari kecil berkat ibunya Kapten Yun. Dia meminta agar Ketua Yun bekerja lebih keras lagi, karena sebentar lagi direktur akan datang. Lalu Ketua Yun pun pergi ke lab untuk melihat perkembangan robot Kapten Yun. Setelah pekerjaannya selesai, Ketua Yun pulang menaiki kereta. Terlihat suasana di luar kereta yang sangat gersang. Tak lama terdengar suara anak perempuan yang memanggil mamanya, membuat Ketua Yun mengingat masa kecilnya. Saat itu hari di mana Ketua Yun akan menjalani operasi. Kapten Yun berkata kepada anaknya bahwa dia akan menjalani misinya dengan cepat, agar dia bisa pulang dan menemani Yun kecil. Kemudian Ketua Yun memeriksakan dirinya. Dokter berkata bahwa kini sel kanker telah menyebar dari titik operasi Ketua Yun dulu. Mendengar itu membuat Ketua Yun kecewa. Dia berkata bahwa seharusnya dulu dirinya tak perlu menjalani operasi jika kini masih terkena kanker. Dokter berkata bahwa Ketua Yun memiliki waktu sampai 3 bulan saja. Dokter menyarankan jika Ketua Yun tak memiliki dana, dia bisa mengajukan pengajuan dana kepada beberapa perusahaan yang melakukan replikasi otak. Seperti yang diajukan ibunya Ketua Yun, yaitu Kapten Yun, yang menjalani operasi dengan menggunakan tipe C, yang membuat tubuh dan otaknya bisa digunakan dengan bebas oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam lubuk hati sebenarnya Ketua Yun kini menyesal karena telah menyetujui ibunya untuk menjalani operasi dengan tipe C. Esok pun tiba. Seperti biasa Kapten Yun menjalani uji coba kembali yang dipantau langsung oleh Direktur Sang Ho. Tapi sayang lagi-lagi Kapten Yun gagal menjalani misinya. Hal itu membuat Sang Ho marah.
Sang Ho berkata agar timnya bekerja lebih keras lagi. Sang Ho berkata agar timnya bekerja lebih keras lagi karena besok akan ada pengarahan dengan kantor pusat. Esok pun tiba, Sang Ho dan timnya pergi ke kantor pusat. Dia bertemu dengan Lee Siyun, Direktur Pelaksana Departemen Pembangunan Produk. Lee Siyun berkata bahwa Presdir hari ini tidak datang ke kantor. Sang Ho tak percaya karena seharusnya hari ini dia melaporkan hasil dari penelitiannya. Sang Ho pun kaget bahwa kini ada Departemen Pembangunan Produk. Lalu mereka pun kembali ke kantor. Lalu Sang Ho mengajak Ketua Yur untuk ke ruangan Presdir. Sesampainya di ruangan, Sang Ho malah berhenti bergerak. Ternyata selama ini Sang Ho adalah robot yang diciptakan dari replikasi otak Presdir sendiri. Presdir berkata bahwa kini perang saudara Adrian akan segera berakhir karena sekutu telah mencapai kesepakatan dengan Republik Adrian. Presdir meminta agar Ketua Yun mengakhiri uji cobanya untuk membuat robot perang dan beralih ke teknologi yang membuat produk untuk rumah tangga. Dan dia pun akan memberitahu Sang Ho tentang keputusannya. Sang Ho tak terima bahwa Presdir menghentikan proyek yang dikerjakannya. Sebelum uji coba dilakukan, Sang Ho meminta agar lengan Kapten Yo dipotong. Ketua Yun tertunduk melihat replikasi ibunya diperlakukan tak seperti manusia. Karena tidak ada reaksi sama sekali dari otak Kapten Yun, Sang Ho pun masuk lalu menembak kaki Kapten Yun. Melihat tindakan semena-mena Sang Ho, lalu Ketua Yun menghentikan uji cobanya itu. Ketua Yun berkata agar timnya mengakhiri proyek kecerdasan buatan tempur ini. Saat Ketua Yun masuk ke lab, ternyata di sana ada Sang Ho yang sedang tertidur. Dia meminta maaf kepada Ketua Yun. Sang Ho berkata bahwa mereka akan menguji Kapten Yun satu kali lagi. Lalu Ketua Yun mengaktifkan robot Kapten Yun. Dia berkata bahwa Kapten Yun telah menjalani perang yang sangat berat dan kini dirinya terluka sangat parah. Ketua Yun meminta agar Kapten Yun menutup matanya karena dia akan mengakhiri program uji coba untuk hari ini. Tiba-tiba Kapten Yun menyela. Dia berkata bahwa hari ini putrinya menjalani operasi dan dia memberikan boneka agar dirinya semangat. Tapi boneka itu hilang saat dalam perjalanan melakukan misinya, hingga membuat dirinya tak bisa fokus melawan musuh. Mendengar ucapan Kapten Yun, membuat Ketua Yun menangis terseduh-seduh. Karena selama ini, Kapten Yun gagal menjalani misinya karena memikirkan boneka yang telah hilang. Hari uji coba terakhir pun tiba. Ketua Yun berkata kepada Kapten Yun bahwa kini Kapten Yun akan menjalani sesi uji coba terakhir. Dan dia akan membiarkan Kapten Yun koma beberapa saat di pertempuran. Karena dia tidak ingin perusahaan memperbanyak replikasi otak Kapten Yun. Lalu uji coba pun dimulai. Seperti biasa, Kapten Yun bertempur dengan sekuat tenaga melawan robot-robot. Lalu dia pun kalah. Sang Ho keluar dari lab dengan sangat lemas. Karena lagi-lagi Kapten Yun gagal dalam uji cobanya. Tapi dia merasa bahwa Kapten Yun berbeda tak seperti biasanya. Lalu dia kembali lagi ke lab. Dia meminta agar operator memperlihatkan rekaman uji coba Kapten Yun. Benar saja, ternyata Kapten Yun tidak tertembak sama sekali. Mengetahui sikap Kapten Yun yang di luar kendali, lalu Sang Ho menyalakan alarm dan meminta bantuan untuk menangkap Kapten Yun. Kemudian Kapten Yun berusaha untuk keluar dari gedung itu. Tidak sengaja dia memasuki ruangan di mana semua robot memiliki muka yang sama dengan mukanya. Tak lama robot keamanan pun datang. Kapten Yun diserang dengan lawan yang tidak seimbang. Untungnya Ketua Yun datang dengan cepat untuk menolongnya. Ketua Yun memindahkan otak Kapten Yun ke dalam robot keamanan agar mereka bisa mengelabui para robot polisi itu. Tapi sayang para polisi robot itu mempunyai otak yang sangat cerdas hingga mengetahui tindakan Ketua Yun. Ketua Yun meminta agar Kapten Yun melarikan diri sejauh mungkin. Tak disangka ternyata Sang Ho telah berada di dalam kereta. Sang Ho tak menyangka bahwa Ketua Yun berani mengkhianati perusahaan. Padahal selama ini perusahaan telah banyak mengeluarkan dana untuk keluarga Kapten Yun.
Ketua Yun berkata bahwa kini Kapten Yun telah bebas karena perusahaan tidak membutuhkan robot untuk perang lagi. Sang Ho tak terima dengan pernyataan Ketua Yun, lalu dia menembak Ketua Yun. Melihat anaknya terluka, lalu Kapten Yun pun menyerang Sang Ho. Kini Sang Ho menyadari bahwa dia pun hanyalah robot replikasi Presdir. Pertarungan antara Kapten Yun dan Sang Ho tak terelakkan, tapi syukurnya Kapten Yun berhasil mengalahkan Sang Ho. Lalu Ketua Yun pun meminta agar Kapten Yun segera melarikan diri dan hidup dengan bebas sebelum robot-robot polisi itu datang untuk menangkapnya. Dengan berat hati, Kapten Yun pun pergi meninggalkan anaknya. Nah, itulah akhir cerita dari film Jung E. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan komen film apa lagi yang ingin kalian bahas. Terima kasih.